Oke, baik. Terima kasih Dokter Deti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Andaru, presentasinya sangat lengkap. Terima kasih sekali sehingga untuk memahami review yang sekian banyak halaman itu bisa ditampilkan dalam waktu yang relatif cepat. Bagi saya pribadi sebagai seorang klinisi yang juga terlibat dalam penanganan pasien COVID-19, ini menjadi sangat menarik karena kita tahu bahwa saat ini terjadi keterbatasan, kelangkaan, jadi ketidakseimbangan antara supply APD dan demand-nya yang begitu tinggi di layanan kesehatan. Jadi tadi review ini sangat sangat penting untuk kita pahami. Secara singkat, karena supaya nanti waktunya juga cukup untuk diskusi mungkin dengan audiens yang lain, beberapa meskipun tadi Dokter Andaru juga sudah menyampaikan dari evaluasi kualitas studinya memang yang ada yang low dan very low dan juga ada high risk of bias, tapi saya rasa ini semua penting kita cermati. Beberapa hal yang bagi saya tetap harus menjadi perhatian bagi para petugas kesehatan maupun para manajer di Paskes saat ini ketika kita berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang datang dan kita mungkin juga tidak tahu seberapa tinggi kemungkinan risiko paparannya terhadap para petugas karena mereka bisa jadi asimptomatik, ya, ODP ringan atau PDP yang ringan. Yang terpenting adalah satu, bahwa pengendalian atau pencegahan itu tidak semata-mata pada pemakaian APD. Saya setuju sekali, tetapi bagaimana Pasienkes itu menerapkan sistem, ya, sehingga petugas kesehatan, healthcare workers itu risiko terpaparnya atau risiko terinfeksinya menjadi minimal. Artinya harus sudah ada sistem di Pasienkes untuk men-screening, ya, pada saat ini men-screening, oh ya ini pasien datang berkunjung, ada tidak dia menunjukkan symptoms. Nah, ini sangat membantu untuk meminimalkan. Mengapa ini penting? Karena sekarang ini yang terjadi, semua orang ingin memakai APD selengkap-lengkapnya, ya, padahal sebetulnya mungkin risiko paparan dan tadi risiko transmisinya itu pasti berbeda-beda, sehingga penentuan tadi screening, kemudian penentuan zona risiko transmisi, zona merah, ya, zona kuning, zona hijau itu penting sehingga agar rumah sakit bisa menyediakan logistik APD itu dengan appropriate. Kalau dari paparan ini tadi, beberapa yang saya anggap sebagai findings yang bagus adalah bahwa tadi semakin ribet, semakin lengkap APD yang dipakai, ya, dan kesulitan memakainya itu semakin tinggi, ternyata risiko kontaminasinya juga makin besar. Nah, karena pada saat doping itu kalau tidak dilakukan dengan baik, maka di situ terjadi risiko kontaminasinya. Sehingga ini betul-betul harus dipahami oleh semua petugas kesehatan yang bekerja pada pandemi ini untuk betul-betul dia memastikan bahwa kalau dia menggunakan APD yang full cover, PPE, itu dia harus paham betul bagaimana melakukan doningnya dan bagaimana melakukan dopingnya. Itu yang penting. Kemudian tadi juga ada hasil bahwa double gloves, ya, pakaian gloves yang double, apalagi jika lapisan sarung tangan luarnya itu ukurannya lebih panjang,
itu ternyata juga berkontribusi terhadap turunnya atau penurunan risiko kontaminasi. Saya rasa ini juga perlu diperhatikan bagi petugas kesehatan yang tadi, yang pada saat ini berhadapan dengan pasien-pasien dengan COVID-19. Kemudian menarik juga bagaimana supaya rumah sakit, ya, Pasienkes itu memfasilitasi petugas kesehatan dengan training yang berbasis video, karena ternyata itu lebih mudah dipahami dan mungkin mengingatnya lebih lama ya dibandingkan dengan traditional instruction, ya, training yang sifatnya hanya memberikan penjelasan. Dengan melihat video berulang-ulang tampaknya lebih baik. Kemudian memang tidak mudah di situasi seperti sekarang ini untuk menentukan APD seperti apa yang sebetulnya itu paling baik, ya. Tadi juga dikatakan, bahkan di dalam reviewnya juga dia tidak membandingkan misalnya antara memakai goggles dan versus face shield, karena yang sekarang terjadi kan semua ingin dipakai, memakai goggles, memakai face shield, juga coverall jumpsuit. Coverall juga sebetulnya di dalam salah satu studinya itu dia meneliti ya coverall yang tadi breathable atau permeable versus yang tidak. Karena sekali lagi bahan atau material dari APD coverall itu juga akan mempengaruhi tingkat risiko kontaminasi, karena semakin dia tidak nyaman karena menimbulkan panas, itu ternyata membuat petugas cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan seperti tadi ya, mengelap wajahnya, mungkin karena kemudian berkeringat. Nah, ini ternyata sangat berpengaruh terhadap risiko kontaminasi. Padahal kita tahu ini, saya di dekat meja saya ini saya ada berbagai macam coverall, warnanya dari putih, kuning, hijau, oranye, shocking pink, semuanya tidak ada keterangannya apakah dia dari bahan yang breathable, kemudian berapa gram, karena di dalam salah satu papernya itu sebetulnya menentukan juga ya material itu yang seperti apa. Nah, ini juga mungkin di situasi di mana kita kadang-kadang terpaksa harus menggunakan APD yang memang yang tersedia dan barangkali itu mungkin tidak sesuai standar, kita harus lebih berhati-hati untuk mengetahui ya risk dari alat-alat tersebut. Kemudian ya tadi juga disinggung bahwa sebetulnya sekali lagi menggunakan APD harus memahami seberapa level risiko transmisinya. Jadi kalau kita itu tidak melakukan prosedur yang berpotensi menimbulkan aerosolisasi, sebetulnya kita bisa menggunakan masker bedah, karena di dalam salah satu paper itu juga mereka membandingkannya dengan pemakaian masker bedah. Itu kemudian ya yang lain lagi adalah tentang tadi bagaimana memastikan bahwa pada saat bekerja di area dengan transmisi droplets atau airborne, itu juga selain APD yang appropriate, prosedur memakai dan melepas, ya, kemudian ada supervisi, juga ruangan sebetulnya ya, ruangan juga harus memenuhi standar sehingga ventilasi udara itu sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko terjadinya transmisi. Saya rasa mungkin itu dulu, Dokter Deti, yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa menunggu juga
dari teman-teman yang lain yang mungkin memiliki pengalaman dan kita bisa berdiskusi tentang bagaimana APD yang appropriate untuk situasi sekarang ini. Terima kasih.